Taurus, hati-hati di tanggal 31 sampai dengan memasuki bulan Agustus akan ada di dalam sebuah persimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif, yang paling responsif menanggapi pertanyaan-pertanyaan, konsultasi, dan request daripada teman-teman semua yang hanya ada di 3 sosial media. Satu di channel YouTube Zodiak Harian, yang kedua di Facebook fanspage Zodiak Harian, dan yang terakhir, yang ketiga di Instagram @ramalan_zodiakmu. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan updatean terbaru yang selalu update setiap harinya. Oke, kali ini kita tidak terasa sudah berada di tanggal 31 Juli tahun 2020, di mana kita berada di hari Jumat dan tepatnya di hari raya Idul Adha. Dan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, Aries, dan Taurus, hari ini adalah hari di mana kamu mengeluarkan banyak sekali peluh, mengeluarkan banyak sekali darah. Karena apa? Karena hari ini adalah hari di mana kamu dibantai secara massal untuk bisa membahagiakan seluruh umat manusia di dunia ini. Ini adalah hal yang sangat bagus, dan semoga buat kamu yang punya zodiak Capricorn, Aries, dan Taurus menjadikan suatu keberkahan sendiri bagi kamu untuk menghadapi bulan Agustus tahun 2020. Langsung saja saya bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020, spesial hari raya Idul Adha. Di depan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi, dan untuk urut-urutannya seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn akan saya bacakan di awal, dan untuk ramalan buat kamu yang punya zodiak Capricorn di akhir bulan Juli tahun 2020 ini so far bisa dikatakan adalah bagaimana pondasi kamu untuk perjuangan di bulan Agustus tahun 2020. Artinya apa? Kalau di tanggal 31 Juli tahun 2020 ini kamu mau lebih sedikit nyantai, mau lebih sedikit pelan di dalam mendayung perahu kamu, oke, tidak ada masalah. Akan tetapi kamu masih punya waktu sekitar 28 jam lagi untuk bisa membangun sebuah pondasi yang kokoh menghadapi bulan Agustus tahun 2020. Di sini kalau bisa saya katakan untuk menghadapi transisi dari Juli ke Agustus tahun 2020 akan ada beberapa permasalahan yang sepertinya akan menghampiri kamu di awal-awal bulan Agustus tahun 2020. Di sini kalau yang terlihat sangat menonjol adalah masalah finansial. Karena apa? Karena masalah finansial kamu itu bertanggung jawab terhadap diri kamu dan terhadap keluarga kamu. Sehingga ketika ada transisi pergantian bulan, yang pertama kali kamu pikirkan di dalam benak kamu adalah bagaimana caranya untuk bisa mengantisipatif daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Karena kamu punya kebutuhan diri kamu sendiri. Dan yang kedua, kamu juga menanggung jawab daripada kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam keluarga kamu. Jadi hal ini memang harus dijadikan suatu preferensi utama bagaimana caranya untuk mengantisipasi daripada kondisi keuangan kamu ini. Tetapi so far di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn di tanggal 31 ini pikiran kamu sudah jauh ke sana, bagaimana cara memanajemen keuangan, bagaimana cara membagi-bagi keuangan untuk kebutuhan kamu maupun untuk kebutuhan keluarga kamu. Untuk masalah pekerjaan so far tidak terlalu ada permasalahan di hari ini karena mungkin sebagian besar kamu santai di hari Jumat ini, tetapi juga nanti ketika menghadapi bulan Agustus kamu juga tidak boleh santai, tetapi harus mendayung perahu kamu lebih kencang lagi supaya bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu atau kewajiban kamu di dalam pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, mungkin di hari Jumat ini kalau bisa pasangan kamu itu dikurbankan, kamu pastinya akan mengorbankan pasangan kamu. Karena apa? Supaya pasangan kamu ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tetapi apa daya, pasangan kamu itu tidak bisa dikurbankan. Jadi di sini sepertinya yang menjadi korban perasaan siapa? Yang menjadi korban perasaan ya adalah diri Capricorn ini sendiri. Di tanggal 31 selain dia menjadi korban untuk seluruh umat manusia di dunia ini, dia juga menjadi korban perasaan daripada hubungan asmaranya dengan pasangannya. Jadi di sini pengorbanan kamu sangat luar biasa. Yang pertama, kamu berkorban untuk
bisa dinikmati dagingnya oleh seluruh umat manusia, dan yang kedua kamu juga berkurban untuk hubungan asmara kamu, di mana kamu sangat berjuang ekstra keras untuk bisa sekali lagi untuk bisa mempertahankan kondisi hubungan asmara kamu. So far di sini kamu seakan-akan seperti lagunya Dewa 19 yang bertepuk sebelah tangan. Jadi hal ini harus kamu jadikan suatu evaluasi, mau sampai kapan kamu bertepuk sebelah tangan atau bertepuk tangan dengan angin terus. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di akhir bulan Juli tahun 2020, tanggal 31 Juli, tepatnya di hari raya Idul Adha. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu The Star. Ini adalah suatu gambaran daripada kamu yang punya zodiak Aquarius. Nah, di tanggal 31 Juli tahun 2020, tepatnya di hari Jumat ini, apa yang terjadi dengan zodiak Aquarius? Yang terjadi di dalam zodiak Aquarius ya di tanggal 31 Juli tahun 2020, sepertinya kamu harus menutup telinga terhadap hal-hal yang seakan-akan memang sengaja ada untuk bisa menjatuhkan kamu. Karena apa? Di sini sangat dekat sekali kamu dihadapkan oleh beberapa hal yang sepertinya sengaja ingin membuat kamu itu runtuh. Dan di sini kartu The Judgment artinya walaupun di sini ada omongan-omongan negatif, tetapi juga ada omongan-omongan yang positif. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, yang negatif itu kamu buang, kemudian yang positif itu kamu dengarkan. Nah, ketika kamu bisa lebih mendengarkan hal yang positif, maka kehidupan kamu pun juga akan mengarah ke hal yang lebih positif. Nah, di hari Jumat ini sepertinya memang ada dua sisi yang berbeda. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya yang pertama, kamu jangan terlalu kebanyakan makan daging. Nanti kamu pusing. Ketika kamu pusing, kesehatan kamu terganggu. Ketika kesehatan kamu terganggu, nanti aktivitas pekerjaan kamu juga akan terganggu. Kemudian yang kedua, ada omongan-omongan negatif daripada teman-teman kamu yang sepertinya ingin meruntuhkan, meluruhkan apa yang sebenarnya sudah kamu bangun dengan susah payah. Dan hal ini harus bisa kamu abaikan. Tetapi juga ada juga support-support daripada sekeliling kamu yang dimana mendukung kamu ke arah yang lebih baik lagi. Dan hal ini yang harus kamu dengarkan, The Judgment. Orang yang menilai kamu positif, oke, silahkan ditanggapi. Tetapi orang yang menilai kamu negatif, silahkan diabaikan. Supaya apa? Supaya tidak menghambat daripada kehidupan kamu di akhir bulan Juli ini, wabil khusus ketika nanti memasuki bulan Agustus tahun 2020. Kemudian The Star. The Star ini artinya apa? Ini perlu yang namanya sebuah ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Kamu tidak boleh terombang-ambing di atas air, tetapi kamu juga harus mengendalikan air. Di sini Aquarius kan adalah sosok yang pembawa air. Nah, di sini kamu harus bisa mengendalikan air tersebut. Air tersebut mau kamu jernihkan atau malah mau kamu jadikan keruh. Jadi jernih keruhnya air yang kamu bawa itu tergantung kepada diri kamu sendiri. Jernih tidaknya pikiran kamu itu kamu sendiri yang membawa. Jadi di sini semua tergantung kepada diri kamu. Urusan pekerjaan semua kembali kepada diri kamu. Kamu merasa oke nggak? Merasa comfort nggak dengan pekerjaan kamu? Kemudian kalau mau berwirausaha, apakah kamu sudah memutuskan untuk berwirausaha dengan segala bentuk pertimbangan kamu yang bertele-tele itu? Kemudian yang terakhir untuk masalah keuangan dan asmara. Untuk keuangan di akhir Juli ini so far memang bensin sudah habis, tetapi memang masih ada sisa-sisa uang yang sepertinya akan kamu berusaha tahan sampai nanti ketika memasuki bulan Agustus tahun 2020. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara so far buat kamu yang punya zodiak Aquarius, walaupun pasangan kamu ini banyak tuntutan, tetapi tuntutan itu sepertinya bisa diminimalkan di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020 ini. Oke, tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Ayo lebih positif lagi. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Magician dan kemudian di sini ada kartu Ten of Swords. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang ada beberapa keajaiban di hari Jumat ini tanggal 31 Juli tahun 2020. Karena apa? Karena orang lebih terfokus untuk daging, bukan ke ikan. Karena apa? Karena orang lebih terfokus kepada kambing, kepada sapi, kepada kerbau, kepada unta. Karena apa? Karena yang dikurbankan di hari Jumat ini adalah Capricorn, Aries, dan Taurus. Sehingga range atau
grafik orang makan ikan itu agak sedikit menurun. Nah, di sini adalah keajaiban yang terjadi buat kamu yang punya zodiak Pisces. Lo kok bisa? Kaitannya apa? Mesti kamu mau bertanya seperti itu. Ketika orang lain itu menganggap diri kamu itu tidak ada apa-apanya, tetapi di sini adalah suatu keajaiban buat kamu. Ketika kamu direndahkan oleh orang lain, maka di satu sisi kamu itu sedang diangkat derajat kamu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Paham sampai sini? Jadi ketika kamu di hari ini atau di beberapa hari yang lalu sering direndahkan oleh keluarga kamu, sering direndahkan oleh orang lain, itu adalah cara Tuhan bagaimana menempa keimanan kamu, menempa derajat kamu untuk kamu ditinggikan. Nah, ketika kamu ditinggikan, maka kamu harusnya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saat ini memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020, kamu sedang berada di dalam proses penaikan derajat kamu, alias the magician, derajat kamu sedang dinaikkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini nggak usah terlalu khawatir. Ketika banyak cobaan, ketika banyak masalah, itu adalah bagaimana cara Tuhan untuk menguji kamu, menguji keimanan kamu, menguji mentality kamu, bagaimana caranya agar kamu bisa lebih tangguh lagi. Karena apa? Karena Pisces masih tergolong sebagai zodiak yang paling lemah. Baik itu laki-laki maupun itu perempuan, Pisces masih tergolong zodiak yang paling lemah di tahun 2020 ini. Dan juga di akhir bulan Juli tahun 2020 ini, memang apa tekanan yang saat ini sedang kamu alami? Tekanan yang saat ini sedang Pisces alami adalah terlalu memikirkan sesuatu di masa depan, atau memikirkan sesuatu yang sudah terjadi secara terus-menerus. Nah, ketika kamu terlalu khawatir dengan masa depan dan terlalu mengacu kepada masa lalu kamu yang cukup suram, nah, ketika hal ini terus-menerus kamu lakukan, maka apa yang terjadi? Berpikir secara berlebihan. Nah, ketika berpikir secara berlebihan terhadap masa depan dan terhadap masa lalu, maka apa yang terjadi? Yang ketika kamu menghambat kepada langkah kamu dengan memikirkan masa lalu, karena adanya sebuah penyesalan atau masalah yang masih belum bisa kamu terima. Kenapa sih kok aku seperti ini? Kenapa sih kok aku terjadi seperti ini? Kenapa kok aku terjebak dalam situasi yang seperti ini? Seharusnya aku nggak sama dia. Kenapa sih aku sama dia yang terus-menerus nyakitin aku? Seperti itu. Yang ada hanya sebuah penyesalan. Jadi masa lalu oke, setiap manusia punya salah, setiap manusia pernah yang namanya jatuh, dan di sini kamu tidak boleh mengacu kepada masa lalu kamu untuk menentukan langkah. Karena apa? Kalau kamu mengacu kepada masa lalu, ya langkah kamu ini akan terhambat. Dan juga yang terakhir, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Masa depan kamu itu masih suci. Jadi kamu nggak perlu khawatir berlebihan, nggak perlu cemas. Karena apa? Karena kamu harus menerima semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu sudah menerima masalah yang terjadi itu adalah bagaimana cara Tuhan untuk mengangkat derajat kamu, maka di sini kamu akan bisa lebih legowo lagi di dalam menyikapi segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan itu yang harus kamu jadikan suatu preferensi pokok buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, di sini kalau bisa dikatakan ini ada kartu Pentacle sedikit ya, atau bisa dikatakan keajaiban daripada sisi keuangan di hari Jumat ini cukup bagus, tidak terlalu ada sebuah permasalahan, dan ditambah lagi memang pikiran kamu sepertinya di hari Jumat ini lebih simpel, lebih ingin menikmati apa yang ada di dalam diri kamu. Tetapi di sini hambatannya ya yang saya sebutkan tadi, terlalu khawatir dengan masa depan dan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Oke, kalau untuk sisi asmara ya so far kamu kaitkan saja, karena sisi asmara di sini saya siratkan di dalam pembacaan zodiak Pisces hari ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Oke. Di sini buat kamu yang punya zodiak Aries juga kamu harus berhati-hati. Semoga kamu ketika prosesi penyembelihan itu dilakukan secara syar'i, dan semoga ketika proses penyembelihan kamu berada di dalam kondisi yang cukup tenang, karena kamu akan dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Dan di sini ada kartu Page of Swords, kamu tidak bisa meronta-ronta. Lepaskan, kamu tidak bisa. Yang ada apa?
Yang ada kamu harus bisa menerima untuk bisa disembelih, untuk menghilangkan rasa-rasa yang negatif yang ada di dalam diri kamu. Kemudian kamu dibagikan, kemudian kamu disate, direndang dan segala macam. Karena apa? Karena kamu akan mendatangkan manfaat bagi umat manusia atau manfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Dan di sini analoginya apa? Analoginya buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020, satu, kondisi keuangan kamu so far sangat bagus sekali, bisa dikatakan sangat lancar sekali. Kemudian juga masalah pekerjaan hampir dipastikan zero atau tidak ada masalah yang cukup serius di dalam pekerjaan kamu. Karena apa? Karena di sini Pack of Swords, kamu bisa menangkis, menghalau setiap masalah-masalah yang sepertinya akan menghinggapi kamu. Dan di sini sangat luar biasa sekali. Sisi rezeki oke, sisi pekerjaan oke, sisi sosial kamu juga oke, karena kamu akan disate, direndang, ditongseng, dan dibikin bakso. Bahkan bakso Aries mungkin agak perengus-perengus sedikit ya. Jadi akan seperti itu. So far sangat bagus sekali, hidup kamu mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan di sini di hari Jumat, hari yang sangat baik sekali. Ayo dengan rezeki kamu yang lancar, ayo sisihkan rezeki kamu di akhir bulan ini untuk bersedekah, untuk berbagi dengan sesama kamu. Supaya apa? Supaya rezeki kamu di bulan Agustus tahun 2020 mengalami sebuah yang namanya kelancaran, netes demi tetes banyu mili rezeki kamu. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara. So far masalah hubungan asmara di hari Jumat ini lebih terfokus untuk membicarakan sate, rendang, tongseng dan sebagainya. Karena apa? Kamu dengan pasangan lebih menikmati hal-hal yang simpel seperti itu untuk saling membahagiakan satu sama lain. So far bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Buat kamu yang punya zodiak Taurus, seperti yang saya katakan tadi, kamu berada di dalam sebuah persimpangan, dan hal ini kamu harus bisa menentukan langkah untuk menyeimbangkan daripada persimpangan yang kamu alami tadi. Artinya, kamu harus punya yang namanya sebuah ketegasan terhadap diri kamu. Supaya apa? Supaya pendirian kamu itu tidak mudah goyah. Supaya pendirian kamu itu tidak mudah berubah. Karena apa? Karena di sini memang yang menjadi kelemahan utama kamu di hari Jumat ini adalah pendirian kamu itu mudah berubah. Yang pertama, ketika kamu sudah yakin dengan satu tujuan, tiba-tiba pas kamu jalan menuju kepada tujuan kamu itu ada hambatan, kemudian kamu mencari kesempatan yang lainnya dan itu malah memberatkan kamu. Jadi di sini memang perlu yang namanya sebuah pendirian yang kuat buat kamu yang punya zodiak Taurus. Dan di hari Jumat ini sepertinya kamu akan lebih banyak dibikin rendang, akan lebih banyak dibikin tongseng, dan bahkan sebagian ketika dia punya stok daging yang melimpah di hari kurban ini, maka kamu akan dibuat bakso. Dan di sini sepertinya kamu juga harus bisa sama seperti Aries, memberikan manfaat bagi umat manusia, memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi buat kamu yang punya zodiak Taurus, kamu akan jauh lebih bisa bermanfaat ketika kamu bisa dijadikan bakso, dijadikan tongseng, dijadikan rendang. Karena apa? Dengan cara seperti itu akan menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita manusia. Ini universal ya, bukan Taurus saja. Dengan berkurban kita akan menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Hal-hal yang negatif akan luruh bersama darah kurban yang mengalir ke tanah. Ini adalah analogi sederhana daripada hakikat Hari Raya Idul Adha. Kemudian juga untuk masalah pekerjaan. So far untuk pekerjaan di hari Jumat ini tidak terlalu ada sebuah permasalahan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Hanya saja ada sebuah persimpangan tadi, yang dimana sepertinya kamu mau melangkah ke kanan salah, mau melangkah ke kiri salah, dan itu semua karena apa? Karena ketidaktegasan kamu. Ketika ketidaktegasan kamu ini selalu menjadikan alasan, maka kamu akan berhadapan dengan beberapa sisi yang bercabang-cabang. Dan ketika kamu dihadapkan kepada sisi yang bercabang-cabang, maka apa yang terjadi? Keseimbangan diri kamu ini tidak stabil. Maka dari itu, kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu. Imbang secara emosi, imbang secara kondisi finansial, kemudian yang terakhir, imbang secara hubungan asmara. Jadi semuanya harus sesuai dengan takarannya. Takarannya harus pas.
takarannya harus balance supaya apa? Supaya tidak timpang. Karena apa? Kalau semuanya timpang, maka akan ada hal-hal yang tidak beres yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi jika semuanya seimbang, semuanya bisa balance, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah kenikmatan di dalam kehidupan kamu. Jadi yang paling utama di hari Jumat ini adalah keseimbangan. Keseimbangan secara keuangan, keseimbangan secara hubungan asmara, jadi emosi dengan pasangan itu bisa distabilkan, tidak saling marah-marah, tidak saling menyalahkan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya keseimbangan. Dan hati-hati buat kamu yang punya zodiak Taurus, hari ini kamu akan dijadikan bakso bakar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di hari Jumat ini ada kartu Pack of Cup dan kemudian di sini ada kartu Pack of Cup. Oke. Dua kartu yang sepertinya bisa dikatakan positif juga bisa dikatakan negatif ya. Kalau di sini bisa saya katakan positif negatifnya itu nanti akan tergantung kepada kamu di dalam menyikapi video ini ya. Oke, buat kamu yang punya zodiak Gemini, oke, kamu itu sebenarnya adalah bukan sebuah lagi. Adalah seseorang yang sebenarnya seorang yang pejuang tangguh. Kamu tuh sangat tangguh sekali. Sekarang coba kamu ingat beberapa bulan yang lalu. Berapa banyak masalah yang mencoba mendekati kamu. Dan hasilnya, kamu bisa kan menyelesaikan masalah-masalah kamu di bulan-bulan yang kemarin. Dan di sini, ketika kamu ada masalah, maka kamu juga harus bisa seperti itu. Jadi jangan lemah oleh masalah. Justru dengan masalah itu bisa menguatkan kamu. Mau sekencang apapun ombak yang menerpa kamu, mau sekencang apapun ombak yang menggulung kamu, di sini kamu bisa tetap berdiri sampai dengan detik ini. Karena apa? Karena kamu punya kemampuan yang luar biasa. Sekarang coba lihat diri kamu sendiri. Meskipun diri kamu itu banyak masalah, tetapi apa yang terjadi? Kamu tetap kuat, walaupun terkadang kamu harus menahan kesedihan, menahan kekecewaan, menahan perasaan dan sebagainya. Karena apa? Ketika di dalam sisi hubungan asmara, ini poin pertama. Ketika di dalam sebuah sisi hubungan asmara, kamu kenapa kok merasa tertekan? Merasa agak sedikit perjuangan kamu ini kok sia-sia? Karena apa? Yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan asmara itu adalah diri kamu sendiri. Tetapi dari pihak pasangan kamu sepertinya ya santai-santai aja, santuy, biasa aja kan, jancrit ya kan. Kamu sudah berusaha keras, sudah berusaha untuk bisa mempertahankan hubungan asmara. Tetapi dari pihak pasangan kamu santai, santai, dan santai. Nah ini kan terkadang membuat kamu kecewa. Tetapi di sini memang kelemahan kamu adalah kamu itu nggak bisa yang namanya membohongi perasaan kamu sendiri. Walaupun kamu mencoba untuk mengatakan iya, oke, I'm fine, aku baik-baik saja, tetapi kamu tidak bisa membohongi perasaan kamu sendiri. Walaupun memang kamu bisa berbohong dengan orang-orang di sekitar kamu, tetapi kamu tidak bisa bohong dengan perasaan diri kamu sendiri. Kamu sedang berada di dalam kondisi yang tidak cukup baik di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. Kondisi kesehatan pun juga jelek-jeluk. Jelek-jeluk itu artinya apa ya? 50-50 lah. Dikatakan sakit nggak sakit atau gregesi lah, bahasa Jawanya gregesi atau tidak enak badan. My body is not delicious. Nah bahasa Inggrisnya seperti itu. Ini bahasa Inggrisnya salah ya, jadi jangan dijadikan suatu acuan karena memang sengaja saya salahkan. My body is not delicious, seperti itu. Nah ketika kamu membohongi perasaan diri kamu sendiri, maka apa yang terjadi? Kamu tidak bisa menikmati proses-proses yang ada di dalam kehidupan kamu di hari Jumat ini. Nah, di hari Jumat ini memang di sini lebih saya tekankan buat kamu yang punya zodiak Gemini harus beristirahat. Artinya harus mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan fisik supaya apa? Supaya nanti ketika memasuki bulan Agustus tidak ada yang namanya sebuah permasalahan. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan dan keuangan bagaimana? Gak usah khawatir. Masalah keuangan masih cukup terjaga. Masalah keuangan masih cukup terjamin, tidak terlalu ada permasalahan. Masalah pekerjaan pun juga demikian. Tetapi masalah asmara tadi, yang sepertinya kamu berusaha keras untuk bisa mempertahankan hubungan asmara, walaupun terkadang kamu menahan kekecewaan, menahan air mata, membohongi diri kamu sendiri, tetapi ini semua adalah wujud usaha kamu untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan asmara supaya tidak kandas di tengah jalan. Walaupun sebesar apapun ombak yang menggulung, kamu tetap berusaha berdiri tegar untuk mempertahankan apa yang terkadang bisa dikatakan seharusnya kamu pertahankan atau tidak, itu semua tergantung kepada diri kamu. So far, apapun itu, apapun masalah yang kamu hadapi, kamu harus bisa melalui semuanya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di
di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Swords. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, Cancer akan mengalami grafik yang naik ketika memasuki fase-fase akhir bulan Juli tahun 2020. Dan di sini di akhir bulan Juli tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu sangat baik sekali, artinya kamu sangat bisa memikirkan masa depan kamu tidak terlalu banyak menyepelekan waktu. Di sini kamu berusaha keras untuk mendirikan pendirian kamu untuk bisa tetap tegar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang saat ini masih kamu hadapi. Dan di sini pendirian kamu yang kuat ini sangat bagus sekali untuk self development daripada diri kamu sendiri, untuk pengembangan diri kamu ini sangat bagus sekali, terutama nanti ketika memasuki bulan Agustus tahun 2020 yang sepertinya akan ada sisi-sisi positif yang impactnya terasa dari akhir bulan Juli sampai dengan awal-awal bulan Agustus tahun 2020. Jadi di tanggal 31 Juli tahun 2020 ini sampai dengan awal-awal bulan Agustus tahun 2020 nanti, sepertinya kondisi rezeki kamu berada di dalam kondisi yang cukup prima, berada di dalam kondisi yang cukup oke, dimana kalau bisa saya katakan kelancaran rezeki kamu sangat amat sangat terjamin. Artinya kondisi keuangan kamu hampir dipastikan 70% Cancer tidak mengalami yang namanya sebuah masalah keuangan. Memang tidak banyak, tetapi setidaknya daripada kondisi keuangan kamu ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan. Daripada sisi pekerjaan, yang terpenting adalah pekerjaan kamu cukup lancar dan kamu bisa menyelesaikan daripada pekerjaan-pekerjaan kamu. Sehingga kamu bisa segera menuju kepada apa yang menjadi impian dan apa yang menjadi cita-cita kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang terkadang masalah hubungan asmara kamu ini masih memberatkan kamu. Tetapi di sini terkadang dengan keyakinan kamu berusaha keras untuk meringankan daripada beban daripada hubungan asmara kamu. Jadi walaupun hubungan asmara kamu ini memberatkan, tetapi kamu akan menganggapnya sebagai sebentuk keringanan. Oke, apapun itu tetap semangat selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Eight of Wands. Walaupun Leo di hari ini tidak dikurbankan karena yang mau menyembelih itu takut ketika akan diterkam oleh singa. Di sini buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat ini harus tetap bekerja keras. Karena apa? Karena di situ ada kartu Eight of Wands, ada banyak sekali tanggung jawab yang harus segera kamu penuhi. Dan di sini tanggung jawab ini impactnya adalah transisi dari bulan Juli ke bulan Agustus. Tanggung jawab ini masih akan terus ada di dalam diri kamu. Artinya di sini walaupun ini memasuki fase akhir bulan Juli tahun 2020, tetapi daripada sisi tanggung jawab, kamu juga harus bisa lebih prefer atau bisa lebih fokus untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Dan di sini ada kartu Knight of Wands dengan membawa satu tongkat, artinya di sini ada 8 tongkat, baru kamu bawa satu, berarti masih ada 7. Nah, di sini memang kamu berusaha keras untuk menyelesaikan satu persatu daripada beban-beban atau bukan beban sih, tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Tanggung jawab terhadap diri kamu, tanggung jawab terhadap keluarga kamu, tanggung jawab terhadap pasangan kamu. Dan di sini kamu sepertinya berusaha keras untuk menyelesaikan tanggung jawab itu satu persatu. Dan di sini sangat bagus sekali ketika kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab itu satu persatu. Karena apa? Ketika kamu berusaha keras untuk menyelesaikan semuanya, ya kamu akan berada dalam situasi yang keteteran. Tetapi kalau kamu selesaikan tanggung jawab ini satu persatu, maka semua tanggung jawab itu sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2020 nanti, tanggung jawab itu bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Dan di hari Jumat ini tanggal 31 Juli tahun 2020, pikiran kamu sudah untuk menyelesaikan tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu. Kondisi keuangan so far memang tidak ada masalah, kondisi pekerjaan juga tidak terlalu ada masalah. Ditambah lagi dengan kondisi hubungan asmara dengan pasangan, sepertinya di hari ini juga tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup signifikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, nggak usah terlalu khawatir ketika di akhir bulan Juli ini
kondisi keuangan kamu agak carut-marut, agak tertatih-tatih, tidak usah masalah, karena ini adalah bagian daripada fase kehidupan kamu. Artinya apa? Artinya ketika kondisi keuangan kamu sedang bergejolak, ini nggak masalah, nggak usah terlalu dikhawatirkan. Ketika nanti memasuki bulan Agustus, sepertinya memang akan ada sebuah perbaikan daripada kondisi keuangan. Karena apa? Kamu sangat prefer sekali terhadap kondisi keuangan. Kamu menyadari bahwa kondisi keuangan adalah hal yang paling utama, adalah hal yang paling pokok yang harus segera kamu atasi. Karena apa? Kamu tidak ingin terjerembab di dalam sebuah kesalahan yang dimana diakibatkan oleh kondisi finansial. Dan di sini kamu akan sangat bekerja keras sekali, bukan hari ini, bukan hari Jumat, tetapi nanti ketika memasuki bulan Agustus tahun 2020. Kondisi pekerjaan juga sepertinya kamu menuntut sebuah tuntutan yang besar sekali atau ekspektasi yang besar terhadap diri kamu dengan pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang terkadang di usia kamu yang saat ini kamu harus menyadari bahwa kamu itu bukan anak kecil lagi, yang dimana kamu harus bersadar bahwa di hari Jumat ini terutama kamu itu terus bertumbuh untuk menghadapi bulan Agustus tahun 2020. Memang di hadapan kamu memang masih banyak permasalahan-permasalahan, dan di hadapan kamu juga harus kamu sadari ada banyak impian yang harus kamu kejar. Maka yang harus kamu pahami adalah semakin dewasa kamu akan semakin sulit usaha-usaha kamu. Oleh karena itu, di sini di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020, saya sarankan kamu harus percaya dengan kemampuan kamu. Kalau misalkan kamu merasa capek, ya silahkan istirahat terlebih dahulu, kemudian kamu jalan lagi. Karena apa? Kondisi kamu memang sedang pincang, jadi jangan terlalu memaksakan. Ketika kamu capek, ya istirahat, kemudian lanjutkan perjalanan lagi untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kamu, baik secara finansial, secara pekerjaan, maupun terakhir usaha kamu untuk sebuah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. So far kamu harus berjuang keras lagi di bulan Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Virgo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Dan selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Four of Cups dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, nggak usah terlalu banyak basa-basi. Buat kamu yang punya zodiak Libra, kondisi keuangan sepertinya akan ada sebuah perbaikan. Bukan hari ini, bukan di hari Jumat, tetapi nanti ketika transisi memasuki bulan Agustus tahun 2020. Jadi di sini kalau untuk masalah kondisi keuangan, memang di bulan Juli memang bulan yang paling buruk, bulan yang paling busuk buat kamu yang punya zodiak Libra. Tetapi di sini nggak usah terlalu khawatir. Ketika nanti memasuki bulan Agustus tahun 2020, setidaknya kondisi keuangan kamu bisa dikatakan menuju kepada fase recovery atau fase penyembuhan daripada sakit yang diderita oleh kondisi keuangan kamu. Memang tidak langsung sembuh, memang ada proses recovery-nya seperti luka. Ketika kita terluka, itu nanti kan akan menutup pelan-pelan dan nantinya luka itu akan menghilang. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi saat ini untuk kondisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Libra sedang berada di dalam sebuah fase recovery daripada kondisi keuangan kamu. Dan di sini harus kamu sadari ketika berada di dalam suatu kondisi recovery, maka kamu juga harus bisa lebih menerima bahwa ini adalah kondisi untuk menuju kepada perbaikan. Itu poin yang paling penting. Fase recovery harus dilalui, harus dilakukan. Dan kemudian ini ada kartu Four of Cups yang artinya apa? Artinya jangan buang waktu kamu untuk memikirkan sesuatu yang memang bukan urusanmu. Artinya apa? Pikirkan saja apa yang seharusnya kamu pikirkan. Pikirkan saja apa yang kamu butuhkan. Jangan terlalu memikirkan urusan orang lain. Lah kamu ngapain sih mikirin orang lain? Orang lain aja belum tentu mikirin kamu loh. Kok kamu malah memikirkan orang lain? Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan penuhi pikiran kamu dengan hal-hal yang malah memberatkan kamu. Sekiranya kamu nggak mampu, tolak. Sekiranya kamu nggak bisa, hindari. Seperti itu, dibikin simple aja. Jadi pikiran kamu dibikin simple aja. Supaya apa? Supaya kamu tidak merasa terbebani dan terus terbebani. Dan hal ini harus kamu jadikan kunci pokok daripada kehidupan kamu. Termasuk di dalam urusan hubungan asmara. Kalau pasangan kamu rewel, nggak mau disetel, wes angel disetel seperti itu, ya maka kamu harus berani untuk menolak. Karena apa? Ketika kamu berani menolak, maka kamu tidak akan mudah dimanfaatkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio
Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup ya. Di sini sepertinya kalau kurban Scorpio nggak mungkin ya. Orang mungkin kalau untuk obat kalajengking mungkin iya, tapi kalau untuk kurban seekor kalajengking kayaknya nggak mungkin ya. Jadi di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio ada kartu Three of Wands, ada kartu Six of Cup. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu bukan anak kecil lagi loh. Itu yang pertama yang harus kamu pahami. Kamu bukan anak kecil lagi yang bisa seenak jidat ke sana kemari. Karena apa? Ketika kamu melakukan kesalahan kemarin, ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Manusia salah memang tempatnya salah. Tetapi di sini bagaimana? Dari kesalahan itu kamu bisa belajar. Ketika kamu bisa belajar, maka kamu harus percaya bahwa semuanya akan membaik. Seperti anak kecil yang tidak pernah takut untuk mencoba. Walaupun kamu bukan anak kecil ya. Seperti anak kecil ketika dia gagal, dia terus mencoba lagi. Seperti halnya naik sepeda. Pertama kali kita naik sepeda tentunya kita dengan roda 4. Kemudian kita jatuh, terguling, terjungkal, menjelembab, lakblub, nakzat, dan sebagainya. Kemudian kita mulai lepas dari roda 4. Menuju ke roda 2, kita didorong oleh orang tua kita ya kan, kemudian dilepas, kemudian kita nabrak pohon ya kan, kemudian juga kita coba lagi di keesokan harinya, sampai kemudian kita bisa dengan sepeda roda 2. Seperti itu pula kehidupan kamu, memang ada step by step yang harus dilalui, dan itu memang harus mengilhami daripada seorang anak kecil, karena dengan anak kecil kita bisa belajar bahwa kegagalan bukan berarti kita harus melakukan sebuah penyesalan, tapi dari kegagalan kita harus terus berusaha dan berusaha sampai pada akhirnya kita sampai kepada tujuan kita. Dan ingat, masalah yang kamu hadapi ini juga adalah sebuah kegagalan, tetapi kegagalan itu jangan sampai melemahkan diri kamu. Tetapi dari kegagalan itu kamu bisa belajar, memperbaiki semua, dan hidup kamu jangan sampai berantakan. Kalau kemarin hidup kamu berantakan, oke, nggak apa-apa. Yuk disusun lagi puzzle-puzzle kehidupan kamu yang berantakan sampai semuanya akan membaik dan kamu bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Walaupun di akhir bulan Juli ini ada 3 pokok permasalahan kamu. Yang pertama, kondisi keuangan yang sepertinya kamu ingin berusaha keras untuk segera menuju kepada sebuah kemandirian keuangan. Karena apa? Kamu tidak ingin bergantung kepada orang lain, termasuk bergantung kepada keluarga kamu, bergantung kepada pekerjaan kamu secara sepenuhnya daripada kondisi keuangan. Kemudian yang kedua, di usia kamu, hubungan asmara. Hubungan asmara juga seharusnya dan sepatutnya sudah ada sebuah yang namanya kepastian. Dan yang terakhir adalah kondisi emosional kamu. Kondisi emosional kamu harus bisa sedikit dikendalikan atau sedikit diturunkan supaya tidak mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup. Walaupun di sini Sagittarius itu adalah perumpamaan ya, makhluk mitologi, tetapi di sini memang nggak ada sih orang yang berkurban makhluk mitologi yang badannya setengah manusia setengah kuda. Di sini nggak ada. Dan di sini memang terkadang Sagittarius bisa diibaratkan di hari Jumat ini ya. Di hari Jumat ini sepertinya kamu berada dalam kondisi yang agak cukup apa ya, dikatakan mager sih enggak, dikatakan malas sih enggak, tetapi di sini di hari Jumat ini sepertinya lebih cenderung apa ya, lebih cenderung biasa-biasa saja. Jadi di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu sedang berada dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tetapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah walaupun kondisi ini baik-baik saja, tetapi Sagittarius kok sepertinya ada sedikit menyembunyikan sesuatu di balik sesuatu. Artinya di hari Jumat ini ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi oleh kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di sini memang di akhir bulan Juli berjalan tidak cukup baik. Artinya memang 30% ada sedikit kendala buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, karena sepertinya kamu sedikit menyembunyikan sesuatu di balik sesuatu. Walaupun memang secara output kamu terasa oke, tetapi di sini memang secara diri kamu internal itu sepertinya ada sebuah permasalahan yang sepertinya kamu sendiri yang tahu masalah itu apa. Dan di sini apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah kamu harus bisa menguatkan diri kamu. Karena apa? Karena cuma diri kamu sendiri yang sebenarnya mengerti kondisi kamu di akhir bulan Juli tahun 2020 ini. So far ini nggak akan berimpact kepada bulan Agustus tahun 2020. Jadi hal-hal yang agak sedikit negatif ini
hanya terjadi di akhir bulan Juli tahun 2020. Jadi untuk impact secara keseluruhan di bulan Agustus tahun 2020 sepertinya tidak terjadi ya. Tetapi di hari Jumat ini memang ada sebuah masalah yang sepertinya kamu tahu sendirilah masalah kamu yang kamu hadapi di hari Jumat ini masalah apa. Oke? Jadi gambarannya seperti itu. Kalau untuk masalah keuangan, ya mungkin ada sedikit hambatan ya di hari Jumat ini untuk masalah keuangan, tetapi nggak usah khawatir, nanti ketika memasuki bulan Agustus masih akan lancar seperti biasanya. Masalah pekerjaan dan usaha di hari Jumat ini sepertinya karena tanggal merah ya, jadi agak sedikit terganggu, tapi tidak terlalu jadi masalah karena nanti di bulan Agustus kamu sudah mulai mempersiapkan segala bentuk sesuatunya. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, so far di hari Jumat ini memang tidak terlalu ada masalah, kamu cukup bisa quality time dengan pasangan kamu dan ini tidak terlalu menjadikan suatu hal yang cukup beresiko. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Oke, selesai sudah pembacaan hari ini di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020 di akhir bulan Juli tahun 2020. Kalau selama bulan Juli ini saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan ayo kita sama-sama kita sambut bulan Agustus dengan lebih ceria lagi, dengan lebih bersemangat. Semoga di bulan Agustus segala bentuk apa yang kita harapkan bisa terwujudkan di bulan Agustus tahun 2020. Oke, buat kamu yang mau request saya tunggu di komentar, silahkan tulis di komentar sebanyak-banyaknya. Pasti secara real time saya akan membalas komentar kamu satu persatu. Dan saya ingatkan lagi, hati-hati dengan channel yang sudah besar tetapi dia mengcopy paste daripada judul, kemudian deskripsi dan sebagainya, dan seperti yang kami informasikan bahwa dia sebenarnya juga mengambil intisari daripada kita yang sudah kita tulis di website kita. Jadi hati-hati karena channel zodiak yang asli hanya ada di channel zodiak harian. Oke, yang gambarnya seperti ini, yang terbesar di Facebook, yang membernya sudah 1 juta lebih, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ayo kita sambut bulan Agustus sama-sama. Semoga sesuai dengan harapan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebo Dening Pangastuti, Jaya Hadi Dingrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.